Jadi gini nih, Lailatul Qadar nih kan sebetulnya di malam-malam ganjil begini ya. Iya. Ini ngapa yang hadir cuma ini aja ini, gitu. Ini ada DKM, ada panitia, ini pada kemana ya? Nah itu dia. Iya, ini curiga juga nih. Iya. Apa emang di kampung yang atu, emang di Baromada banyak kali ya? Nah ustadz-ustadznya juga pada kemana ini bang ya? Pasti banyak kali Iya, ya. Masa ini turun-turun kita doang gitu? Nggak lagi mancing Yang lagi gimana? ini ustadz ya. Saya gak kelihatan ini Iya. bini-bini. Lah, ini makanan tuh kayak gini nih, terus memang makan. Aduh, banyak banget lagi. Jamaahnya kita doang, emang apa pada belum datang apa gimana ya? DKM nggak ada, urusannya juga belum ada juga. Ini mau sampai jam berapa kita nungguin ini? Ini mah Kain lagi ya, kayaknya di nih. WA ya udah ya. Iya. Main mancing. Oh iya. Terus itu udah pernah itu order ya, gitu ya? Terjatuh juga kalau yang Berarti lagu foto itu dapetnya di mana aja ya? Iya, emang gitu ya. Ini kalau ada ustaznya nanti saya kita tanya nih. Tapi jangan sampai banyak. Jangan sampai kita buka dia nongol gitu. Lah apa yang ada kegiatan lah. Iya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Lagi di mana ini ramalannya? Cari bini lagi. Lagi panas panas. Oh iya. Ya udah sini marilah nih makan. Sedikit banget sih di sini nih. Ya iya emang di rumah kurang itu 3 bini. Lapannya satu kali, itu setengah kali. Iya, nyari modal iya kayaknya ya, Ustaz ya. Ya udah ditunggu nih sama para jamaah dan perhatikannya nih. Ya, assalamualaikum. Baru Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Nah, ini dia ngomong kita tadi Masya Allah. Kayaknya Ini udah disungguhin ini. dimpanin ini sapi. Lagi ngomongin apa emangnya? di situ Empang. hanya Kok empang hari ini? lagi dari pos mana nih? Pos 2 atau 3 ini? Pos 23. Ustaz, bininya. Setiap lingkungan ada. Gua nambah Nih. itu, ini teman-teman lagi nanyain, ini pada kemana? DKM-nya, pengurusnya, sama lagi pada kongkok, ya sambil ngomong-ngomongin, dikit-dikit, apa bener apa kagak nih omongan? Lah ente ini posnya banyak amat gitu, sampai pos 3, apalagi nyari Lailatul Qadar apa gimana itu ceritanya? Lailatul Qadar kayaknya nih jangan. Bener tuh. Kata Ustaz dari satu keder bener. Ini sebenarnya ada yang lebih bagus sebetulnya. Tadi saya dengar ada yang lagi nelpon pakarnya nih. Ini sampai di mana dia kira-kira ya? Tadi itu, Biar lebih jelas emang harusnya itu. nah Telepon lagi, itu. coba telepon lagi. Masuk nih. Biar dia nongol gitu kemarin nih, biar bisa kita nanya-nanya. Coba kita telepon lagi ya. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Dari mana ini? Udah pada nyampe nih DKM pada jamaahnya. Tinggal Ustaz doang. Lagi tungguin ini. Nah, iya, ini pisang goreng udah tungguin. Ustaz. Rebus. Iya, risol pada ini semua. Tuh, Beda. risol sore lagi nyender baik itu bojokan. Ya, baik. Oh, udah dikit lagi nyampe. Oh iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini panjang umurnya. Banyak umur. Hanya jodohnya Marina. Kayak orang mau lebaran aja salaman dulu. Salaman dulu ke orang lebaran. Tipis tangan tipis. Jangan lah. Di sini. Ya, cerita. Aduh, ini lagi diomongin Ted. Gimana? Ini ngiming-ngiming ada apaan sih? Bahas Lailatul Qadar tadi nih. Nah, Ini emang Lailatul Qadar apa Lailatul Qadar? Nah ini nih. Cuma kan permasalahannya kita belum tahu nih. iya. Kenapa bisa ngomong Lailatul Qadar? Dan ngeliatnya kemari lagi.
Jangan dong. Saya baru mengata. Iya. Jadi begini, Gimana? kita kan ngumpul nih Ah, di cakep. masjid. Mau ngadain itikaf untuk biar dapat Lailatul Qadar. Masya Cuman Allah. belum paham Lailatul Qadar itu yang kayak apa gitu. Dan sedangkan kita di sini lagi nungguin. Nah, DKM-nya baru nongol. Nah, iya. Iya. Di mana-mana mah DKM lebih awal Paling dia. dulu dia mah. Emang dia kemana dulu? Komando ya istilahnya ya. Enggak, emang di kemana dulu? Mancing dulu kayaknya Tadi tadi. saya DKM. kata ada di Iya. pos 3. Nah, itu dia. Nah, ini posnya udah sampai 3. Nah, berarti ganjil dong dapat. Ganjil. Ada Aduh. bilang, om dia mah mancing kali gitu. Ada yang bilang no tadi jamaah. Dia bilang, lo kan malam-malam pakai mancing juga Iya. gitu ya. Ada ini emangnya sengaja kali gitu. Dari Qadariyah kali di luar masih gitu. Nyari Laila kayaknya. jadi nih ente pada. Di rumah. Jadi nih ente pada curiga. Curiga sih kagak. Itu cuma nebak aja. Curi-curi janda ya? Iya. Kita tanya satu ya. Yang bersangkutan dah tanya. Tanya yang bersangkutan bener nggak begitu? Abang gamanya abang malam ganjil gini. Ganjil makanya saya curiga lah mesem-mesem aja saya tanya tadi itu gimana tuh Roman? Nah kita tanya deh, Ustad, atau mungkin ketua DKM, ya katanya sering telat. Nah ini kan mesti DKM itu lebih awal. Dan akhirnya mereka curiga nih, sering telat mulu, di maaf lagi nih malam Lailatul Qadar kan. Nah, Ganjil, jangan-jangan ente khawatir gitu punya bini 3, 2 lewat 3 sekarang. 3. Ini bener nggak nih? Soalnya ngeduga nggak apa-apa kan ya? kalau ganjilnya mah bener emang. Ya ganjil mah bener 3 ya. 3, iya. Aneh sih, Iya, iya, benar. kalau aneh sih suami setia sebetulnya. Setiap lingkungan ada, Iya. setiap lingkungan ada. Coba ya. Oh, udah bener dah kalau begitu. Bener ya. Soalnya beda, Ustaz. Takut bini tua. Ya ini udah diizinin kan. Jadi permasalahannya udah nangkep nih kesimpulan. Artinya dugaan-dugaan daripada pengurus nih antum jarang kemari padahal kita udah mempersiapkan malam Lailatul Qadar. Tapi dugaan dari mereka jangan-jangan antum punya bini 3. Namanya kan malam-malam ganjil. Iya. Akhirnya antum ngurusin yang lain-lain akhirnya kayak dari antum bukan Qadar. Ini bener nih. Dugaan dari Jelasin dari aja. Nah, yang bersangkutan jelasin mah ya. Jadi Udah ini jalannya soalnya bareng sama beliau. Coba itu. Gimana ini ya? sekarang gini, orang yang ciri-ciri tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah ciri-cirinya ketika malam ganjil itu datang. Karena Lailatul Qadar itu dari subuh dia, dari subuh itu sejuk, nggak ada tuh kita orang beriman tuh mulutnya nggak dijaga. Ketika di malam Lailatul Qadar dia ada sejuk, mulutnya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak kita kan duga ustadz kita DKM ini ada sesuatu nih. Benar nggak? Ini 1, 2, 3. Nah, termasuk kita khawatir ketika kita menduga jadi fitnah dan pada akhirnya kita harapkan malam Lailatul Qadar kita dapatkan, kita raih, ternyata kita dapat Lailatul Qadar, keder. Kenapa? Mulut kita nggak jaga. Tuh. Nah, ciri-ciri orang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mulutnya nggak bisa dijaga, ngomong kotor, fitnah, namimah, ghibah dan sebagainya yang sifatnya Allah nggak redho, itu dia nggak bakal dapat Lailatul Qadar. Makanya kita tadi bersangkutan punya bini 2 apa 3 nih? 3. Ini termasuk ropas nggak, Ustaz? Hah? Ropas. Di bulan Ramadan. Jelek-jelekin orang, gibahin, namimahin. Iya, ropas. Oh, ya termasuk merusak pahala puasanya, merusak dari malam Lailatul Qadarnya. Dan kita kan berharap kata Rasul, taharu fil Lailatul Qadar fil witri minal asyri awakhir min Ramadan. Carilah dari kalian malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan, di malam ganjil 21, 23 dan seterusnya yang ganjil. Kemudian setelah malam Lailatul Qadar, setelah ciri-ciri tersebut, ganjil-ganjil tersebut, nah, kita udah persiapin tuh ikat pinggang yang kencang, mau niatnya iktikaf, kemudian baca Quran, istighfar, kita raih tuh. Jangan ngumpul kita ngeriwung, akhirnya kita fitnah dia. Kalau emang benernya nggak jadi masalah. Benar Ustaz? Iya, tanya nih Ustaz nih. Kalau bener nggak jadi masalah, yang penting kan jujur, jangan ada dosa di antara kita. Kamu nggak jadi belain kemari sih ya. Kalau aneh Mas Ustaz begini sebenarnya, yang lebih tahu Mas sebenarnya dia ini.
Mana nih? Ini dia nih lagi nyender. Oh, jadi ini Tenang-tenang aja deh. Sebentar. Makanya dia saya suruh tutup mulut lah, tebel. di mana-mana orang tangan kanan, kenapa dia tangan kiri ente? Yang ini belah kiri dia. Dari kanan, nanti ada jantengan, Oh, kiri. jadinya antum tangan kirinya set Khalid. Iya. Pantes dibawa kemana-mana kamar mandi. Iya. Jadinya ya kita khawatir ini malam iktikaf ini, maka kita berupaya mengqoma Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufir lahum ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, bukan siang. Kalau siang itu saum, kalau malam Lailatul Qadar. Lailatul itu menghidupkan koma, barang siapa yang menghidupkan menegakkan Lailatul Qadar itu baca Quran, sholat tarawih, sholat witir, tahajud, istighfar. Pokoknya malam-malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar kita hidupkan tuh supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita ngeriwung, fitnah, termasuk aneh pribadi, khawatir nggak dapat malam Lailatul Qadar. Akhirnya malam Lailatul Qadar. Nah, minta maaf dah kalau begitu, bener nggak Set ya? Iya, Betul. Minta maaf dah. Jadi kayak tadi nih, Iya, kita bukannya lagi apa ya, lagi jelek-jelekin enggak. iya. Kita mah lagi kongko, Hah? duga-duga doang nih. Ini pada kemana sih itu ya? Hmm. Nah itu termasuk fitnah juga tuh begitu ya. Kalau Padahal duga- kalau kita ini bercanda gitu maksudnya. Iya. Itu termasuk fitnah juga nggak tuh? Ya itu namanya dugaan aja sih. Dugaan aja. Kecuali kita fitnah, dia belum ngerjain, kita ada fitnah. Oh. Buktinya kagak lengkap, nggak ada saksi. Itu bahaya. Kalau dugaan aja nggak jadi masalah. Tapi husnuzon yang bisa mengikis pak amalan daripada puasa kita. Kalau dugaan aja nggak jadi masalah. Anda juga dalam hati ngeduga dia ini yang benar juga betul DKM kita. Soalnya kemarin bininya ada WA nggak? Saya di WA bininya. Begitu. Assalamualaikum, Ustaz Fatullah. Antum lihat ini enggak suami saya? Ini kok satu hari katanya perginya mancing. Lah, kok nyampe ke saya bininya? Iya, mancing katanya. Kok mancing dari pagi kagak pulang-pulang? Nah, Nungguin azan maghrib. Akhirnya kita juga bingung, benar nggak Ustaz? Di WA nggak antum pada? kagak tahu sih saya mah. Agak tahu. Cewek iya. Jangan ya kan? Jangan-jangan yang baju hijau nih. Kalau memang ustadz kita, guru kita nggak ngelakuin yang macam-macam, meskipun dia nggak punya bini 2-3, kita nih yang sekarang yang udah dudain tetap aja kita minta maaf supaya termalam ketika saling memaafkan kita dapat Lailatul Qadar. Kenapa kita disuruh banyak? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf. Nah, ketika ini Lailatul Qadar nih kita saling bermaaf-maafkan. Supaya hati kita ini saling maafkan, itu adalah ciri-ciri orang beriman. Dan kalau udah saling maafkan, Allah maafin kesalahan kita. Karena dugaan juga bisa difitnah ya Seth ya. Betul, betul. Iya. Ya kalau gitu bini yang 2 di mana rumahnya? Nyambungin lagi nih jadinya nih. Terusin lagi. Iya. Ustaz, Baik. ada satu pertanyaan nih. Kriteria khusus ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti apa coba? Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu banyak ciri-cirinya. Pertama, dia itu ibadahnya makin mantap di hadapan Allah. Masya Allah. Dan mulutnya nggak bisa selalu berzikir kepada Allah. Pokoknya kalau pengen ngaji bawaannya semakin bertambah tuh kualitas imannya, baca Qur'annya, sedekahnya. Pokoknya pengen bercakap-cakap dengan Allah, pengen berdialog kepada rindu akan Allah, Bermanja-manja cinta akan dengan Allah. Iya, bermanja-manja dengan Allah bisa juga dengan tidak harus dengan sholat. Tuh. Bermanja-manja dengan Allah bisa di pasar lewat apa ya? Istighfar, memuliakan, mensucikan, mengagungkan nama beliau. Dan orang ciri orang Lailatul Qadar itu gak sombong, nggak begini nih. Mana DKM? Kemarin waktu nanti gak boleh nih, benar Set? Nah, kalau orang itu dia semakin rendah hati, waqfid janahaka lil mu'minin, dia semakin rendah hati, murah senyum sama orang lain gitu. Jangan senyum sama orang gila percuma. Nah itu seujuan ente tuh yang agak bagus. Nah, Orang bermanja-manja sama Allah ini mancing ditungguin. oh iya, mancing tungguin. Tadi dia bilang rendah hati ya. Rendah hati. Ada ya temennya nih misal, tapinya maki-maki dia nih, rendah hati aja demi padahal mah dongkol nih. Iya. Bagaimana itu? Ya, itu mah kita cari mampus. Sabar tidak ada batasnya, tapi ada hak sabar. Kita lihat deh, orang menyium azar aswad, kita sabarin yang keluar, itu bukan sabar namanya. Ada hak sabar, ada hak kita, sabar kita. Kalau mau udah diinjak, dipukul sama orang negro tinggi-tinggi kan, orang Afrika,
sabar kok kita nggak cari celah ikhtiar, itu namanya bukan sabar tidak ada batas, tapi ada hak sabar. Hak sabar itu ketika tadi dianiaya kita lawan, ada hak sabar. Nah itu, tadi tuh hati-hati tuh mulut, bener kata Ustadz. Mohon maaf Ustaz, maaf Tuan Guru. Nah, ini baru Ustadz masuk nih. Iya. Yang begini nih. Ya, kita Emang harus dikasih pembelajaran yang begini Emang nih. ada mula-mulain tadi, kita mulain lagi. Ya soalnya ada benar juga, artinya kita tidak menyalahkan mereka juga Ustaz. Artinya apa yang mereka lihat dengan zohirnya, antum jarang banget, sering telat, bini WA, bini ente ke aneh, terus Bini yang mana? ya kagak tahu dah. Tapi di situ kita introspeksi diri supaya kita ini nggak ada dugaan yang negatif pada antum. Iya. Nah kalau udah begitu, mensiasati bagaimana? Ya kita doain biar Allah tambahkan kesehatannya, Amin. Allah tambahkan rezekinya, dan Allah tambahkan bininya. Amin. Ya. Ya, emang sih tadi dugaan kita dia daerah masjid mancing. Kita nggak tahu juga di luar ya. Iya. Pasti dia jarang masjid, dia lagi dakwah kali di tempat lain. Nah, bisa jadi. Barangkali dia mancing, cuma lagi nyari duit kali, kita nggak tahu juga emang mau mancing nyari duitnya. Gitu Yang ya. kayak Akmal. Iya, ngapa itu dia? Akmal mintanya kan di sini. Ntar gua ke sono tiba-tiba ngayap dia. Ke Kalibata. Katanya ada objek kan nih, iya kan? Mereka bukan objek kan, nungguin sono yang cabe-cabean sono. Minta ini ya, langsung ngeplok ke sono lu, karena bulan Ramadan kagak tutup warung gitu. Mending kalau begitu. Disuruh betulin HP Ustadz. Di sana di Pasar Rebo tadi ada yang HP lumpuhan yang rusak. Nah, dulu yang dulu ono. Bukan dulu nih cakep. Iya, ini kan kurang ajar namanya. Iya. Bisa gue samperin ya kan. Jadi kita dah, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Khusyuk Satu lagi kita nih, ibadah. itu Apa nih? teman nanya. Iya, apa nih? Itikaf itu kan nggak harus berdiam diri, kan itikaf itu berdiam Iya, diri nih. berdiam diri. Kan nggak harus kayak gitu juga ya, Iya. itikaf. Jadi kita tadi berbanyak istighfar, Iya. ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Apakah itu harus di masjid juga, Iya. atau di mana aja boleh gitu? Ada kata Rasul al-maqsu fil makan, ada yang berdiam diri di tempat. Nah, kayak kita ini berdiam diri nih. Itu namanya berdiam diri. Ada al-maqsu fil masjid, ada yang berdiri di masjid. Itu namanya i'tikaf. Nah, kalau yang di rumah pun boleh. Yang penting malam Lailatul Qadar itu dihidupkan. Tidak harus di masjid. Cuma bagi orang yang sehat, walafiat, panjang umur, ya kalau bisa i'tikaf di masjid. Lalu bagaimana orang yang memang ada uzur syar'i nih, uzur syar'i kayak sakit, stroke dan sebagainya, ada niat, cukup di rumah menghidupkan malam Lailatul Qadar, baca Quran, istighfar tadi, sholawat, apapun dihidupkan, dan sehingga dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar juga jika Masya Allah Allah. kehendaki. Amin. Asal Lailatul Qadar dibiasa aja nggak dapat dia, gitu. Barangkali ada mau nanya lagi nih. Kebetulan ada Ustaz di sini. Beliau nih, iya, di ilmu berisi. Masya Allah. Jadi gitu aja nih ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah di 10 akhir Ramadan ini, Lailatul Qadar nih, kita dapat mungkin semakin tambah kita kedekatan kita kepada Allah. Amin ya Allah. La'allakum tattaqun. Takut. Nah gitu aja dah. Ane izin dulu nih. Ane mau ke belakang dulu. Apa itu? Nih ada yang nungguin, Pak Dereno. Ya, terusin dah nih. Sekarang interogasi nih. Iya ya. Lah buru-buru Gi. Iya, ini Ustadz nih ngomong. Buru-buru Gi. Iya. Ya udah Gi dah. Iya. Aduh. Siap. Tuh, kayak gitu tuh. Kita menjadi Mudah-mudahan dari beliau juga, Betul. biar kita mendapatkan Lailatul Qadar juga di malam ini, dan semoga apa yang kita niatkan di malam ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja sih yang kita perlu dari minta dari Allah. Semoga kita jadi ditingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pencerahannya udah bagus. Iya. Ngajarkan kita untuk tidak seujon sama orang. Wah, begitu udah cakep udah. Ya udah kita tadarusan kali ya, enak Pak ya, rame-rame Iya, ya. iya. Kita Cakep itu tadarusan baru kali ya. Ustaz, cakep itu. Baik pemirsa yang budiman, terima kasih atas segala pencerahan semua teman-teman yang hadir. Terima kasih banyak. Udah banyak pencerahan, udah banyak penjelasan juga tadi dari Ustadz kita, Ustadz Fatullah. Mudah-mudahan kita ambil manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.